Banyak sahabat-sahabat juga yang datang malam ini. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya, Vina Panduwinata, Vina Nasution, Chandra Darusman, Denny Hidup, Ikan Fauzi, Gus Budiono, Edi Sukarno, Soraya, Niki Astria, Dedi Yunus. Oke, begini, ini kita mulai storytellingnya. Kalau saya sekarang ini sering kali sahabat-sahabat semua melihat saya berkolaborasi, saya selalu membuka hati, membuka kreativitas, tidak pernah menolak ketika diajak berkolaborasi. Dan saya tidak melihat usia, senior maupun junior. Ini saya belajar, terus terang pertamanya saya belajar dari Kinan. Bang Kinan ini yang pertama meracuni saya agar jadi pemain band. Ya, gimana gini loh, gimana nggak ngeracunin coba ya. Waktu itu seragam saya masih SMP loh, ya, putih biru, celana pendek. Pertama-tama saya memang dari kecil bermain drum, ya, sudah dari kecil, dari umur 7 tahun saya bermain drum, dan umur 5 tahun saya bermain piano, diajarin ibu saya. Dan waktu itu awalnya nih, jadi karena saya sering main band, kebetulan Kinan main sama kakak saya juga, sering berlatih di rumah, dan sering menggantikan drummer belum datang, saya main gitu ya, segala macam. Akhirnya Kinan melihat bakat saya ini, dan kemudian mulai diajak tuh ke kebangsaan gitu kan. Awalnya gitu ya, pulang sekolah kebangsaan, SMP loh nih, SMP. Jadi bisa dibayangin gimana jahilnya Kinan gitu ya. SMP nih, pertamanya sih pulang sekolah. Lama-lama kalau nggak ada pelajaran di sekolah yang nggak lanjut, ke rumah Kinan, gitu kan. Dan terus terang Kinan adalah salah seorang yang percaya kepada saya untuk mendukung album pertamanya di Batas Angan-Angan. Waktu itu saya masih SMA, benar-benar masih SMA tahun 1976. Jadi boleh dibilang Kinan adalah juga salah satu mentor saya. Dibanding nanti ada mentor-mentor yang terpenting dari saya adalah Kinan Nasution tentu saja, dan dua mentor terpenting saya adalah almarhum Krisye dan almarhum Hari Rusi. Dari dua orang itulah saya belajar banyak mengenai industri musik Indonesia dan segala aspeknya. Namun itu sifat itu terbawa bagi saya, sehingga saya sekarang juga tidak pernah menutup untuk bekerjasama dengan generasi termuda, yang lebih muda, milenial, Z, apa yang namanya lah, terserah. Yang penting buat saya itu adalah main musiknya asik. Saya pernah bekerjasama dengan White Shoes Couples Company, saya pernah bekerjasama dengan Sigit, saya pernah bekerjasama dengan The Massive, saya pernah bekerjasama dengan Rosa, saya pernah bekerjasama dengan Malik The Essentials. Dan kita bisa lihat cuplikannya mungkin dari kerja-kerja itu. Yang lucu, sahabat yang lucu, ada satu teman saya sekali waktu berjalan bersama anaknya di mobil gitu, anaknya milenialis gitu, bapaknya saya gitu kan, saya seangkatan kita lah gitu, seangkatan saya gitu, rumah saya. So dia putar nih lagunya Paris Barcelona yang dari album dari Rasenbol. Terus anaknya bilang, ya ini lagunya Malik ya. Kemarin main di Ancol sama Noni. Noni tanya gitu, ada yang tahu lagu Sakura? Tahu, lagunya siapa? Rosa. Saya nggak pernah berkecil hati untuk itu, karena saya senang. Paling tidak gitu kan, bahwa karya-karya itu sampai ke milenial, apapun caranya.
era sosmed sekarang ini fenomenanya sangat berbeda, sangat amat berbeda. Tapi dari beberapa pemusik milenial yang sekarang sedang naik daun, saya cuma punya 3 orang yang saya kagumi. Saya kagumi kenapa? Karena sepak terjangnya mirip dengan saya, dengan teman-teman saya yang di atas sana, Vina, Kinan, Ikang, ya, Niki Astrian, yang berani mengusung musik di luar mainstream pop di sosial media. Coba Anda dengarkan, banyak musik di sosial media bunyinya sama, tapi ketika orang ini menarik perhatian saya, yang pertama, di urutan pertama adalah Adhito Pramono, yang kedua adalah Isyana Saraswati, dan yang ketiga adalah Tulus. 3 orang itu bisa kagumi, dan malam ini yang akan hadir bersama saya dalam begini adalah Adhito Pramono. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Ada cerita lucu, banyak yang bilang Adhito tuh mirip saya waktu kecil, waktu muda. Ya, ngeselinnya bukan hanya mukanya, bandelnya juga. Tapi lagu berikut ini memang saya pilih untuk saya bawakan bersama Adhito. Kenapa? Karena apa yang Adhito lakukan sekarang sudah pernah saya lakukan sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, apa yang Adhito lakukan sekarang pernah saya lakukan 30 tahun yang lalu, dan ketika saya bertemu Adhito dan kemudian bersahabat, saya sempat, Adhito mengajak saya di konsernya di GKJ beberapa waktu yang lalu, dan dari situ kami mulai bersahabat. Jadi si kakak adik kembar beda usia ini ternyata oke juga. Paling nggak saya nggak keteter lah gitu. Oke, ini Adhito Pramono dan saya akan membawakan lagu ciptaan Dori Kalmas dan saya berjudul Lepas Kontrol. Kemarin waktu kami latihan, saya sengaja nggak bilang ke Adhito, tapi saya bilang ke Irfan sebagai arranger, saya bilang, Van, kita rubah lagu ini jadi funky, yang tadinya rock and roll ballad gaya Elvis gitu. Ada.